Once again. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Asep Fadli. Nah, ini di sini saya baru mau belajar gitu kan. Ya untuk sambil sharing-sharing juga di podcast ini gitu kan. Mungkin karena ini awal saya baru belajar gitu kan. Nah, di sini nanti insya Allah kedepannya itu kita membuat sebuah forum untuk diskusi gitu kan, untuk sharing-sharing, berbagi pengetahuan gitu kan, dan siapa tahu bisa manfaat lah buat umumnya gitu kan, buat ke masyarakat umum, buat pendengar yang insya Allah semoga juga gitu kan bisa panjang gitu kan, jangkauannya bisa panjang dan menyebar ke masyarakat yang luas. Dan semoga juga podcast ini gitu kan membawa ke ranah yang positif buat kita semua. Oke, buat episode awal mungkin karena saya sendirian, namanya juga masih baru gitu ya, mau ngajak-ngajak orang kita masih belum mampu gitu, sama belum ada temennya. Insya Allah kalau misalnya kedepannya siapa tahu gitu kan kita bisa sharingnya, ngobrolnya sama orang yang udah punya nama lah gitu. Nah, buat episode awal ini gitu kan mungkin terfokus dengan pengenalan, dan di sini saya akan membuatnya dengan deskripsi. Judul podcast saya itu kan nantinya menjada wajah, maka dia pasti mendapatkannya gitu kan. Nah, jadi biar kita tuh termotivasi gitu kan. Termotivasinya itu buat apa gitu. Jadi apapun yang ingin kita dapatkan, kita harus bersungguh-sungguh gitu kan. Nah, setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh gitu kan, walaupun nggak semua sesuai dengan harapan, tapi pasti ada hasil yang memuaskan. Ya, dalam mencapainya itu kan pasti banyak banget rintangannya gitu. Nah, buat awal ini mungkin kita sebut aja lah pembukaan ini buat cerita aja dulu ya gitu kan. Ya mungkin cerita dari pengalaman gitu kan. Nah, karena apa? Karena saya itu pernah merasa gitu kan, merasa seenggaknya sedikit banyaknya gitu kan, merasakan kayak gimana sih perjalanan roda kehidupan itu gitu kan, yang penuh dengan tipu daya itu, dengan penuh permainannya gitu kan. Nah, yang saya lihat itu apalagi khususnya buat generasi milenial gitu kan, buat anak-anak remaja, anak-anak ABG gitu kan. Nah, itu roda kehidupan berputar mempermainkan dia itu teramat sangat gitu kan. Bahkan bisa membuat seseorang itu terlena dengan kehidupan yang sementara, sehingga kita melakukan banyak hal yang mudarat gitu kan, banyak hal yang nggak baiknya gitu. Dan terkadang juga saya pernah gitu kan ikut salah satu perkumpulan, itu perkumpulan yang baik lah sebenarnya. Cuman sayangnya orang-orangnya itu dia memanfaatkan situasi untuk beraksi. Nah, itu yang kurang bagus. Kurang bagusnya kenapa harus dengan topeng, dan topeng itu topeng agamis. Itu yang mungkin kelihatan kayak banget gitu kan. Karena waktu itu mohon maaf banget gitu kan, mereka bertopeng kan agamis, tapi kelakuannya sangat bertolak belakang gitu. Dan yang saya tahu pun gitu, wanita yang pakai celana pendek, baju terbuka, nah,
dia nggak berani loh, nggak berani dia masuk ke tempat peribadatan, nggak berani masuk ke tempat ibadah gitu, ke tempat yang suci. Loh ini orang gitu, dengan topeng agamisnya dia malah bermesraan di tempat yang suci gitu, di tempat peribadatan. Kan panas banget waktu itu, panas banget asli, gua panas banget kelihatannya. Kok kenapa sih kalian jadikan tempat sesuci ini menjadi tempat untuk maksiat kayak gini gitu kan, untuk tempat ya nggak masuk di akal gitu kan. Ya kalau pengen mojok itu kan apa nggak di tempat-tempat yang sepi aja lu ya, biar sama tuh kalian tuh gitu. Nah ini aduh, apa buat alasan ke orang tua gitu kan, makanya gue bingung banget lah. Dan yang gue juga pernah ngalamin sih gitu kan, gimana asam manisnya kehidupan, walaupun belum banyak gitu kan ya, tapi kan walaupun hanya sedikit yang saya rasakan, baru sedikit yang saya rasakan gitu. Di sana saya pun menilai gitu kan, nggak semua yang kita inginkan itu kita dapat. Karena apa? Karena kita itu kan hanya makhluk gitu. Dan kita pun di dunia itu kan bukanlah dewa gitu, yang apapun kita bisa gitu, bukan. Kita hanya manusia. Jadi terkadang kita pun merasa kecewa, pasti itu yang sifat alami gitu. Nah, cuman yang gua simpulkan dari kejadian-kejadian itu gitu kan, kalau kita hanya cuman bisa meratapi, pasti kita bakal berujung dengan kesedihan yang mendalam, dan kita akan terbuai dengan masa-masa itu, sampai kita pun gak berani buat melangkah mengambil jalan yang baru gitu. Untuk melangkah maju lagi kita jadi takut. Nah itu kebanyakan manusia itu terkekang di saat seperti itu. Dan pernah juga gitu kan, saudara saya sendiri, dia bertanya gitu kan, gimana caranya biar kita itu pura-pura nggak peduli gitu kan dengan apa yang terjadi gitu. Nah nggak tahu ya kalau misalnya pendapat teman-teman mungkin beda gitu kan ya, cuman makanya karena itulah gitu kan saya butuh saran dan masukan juga dari kalian gitu. Jadi waktu itu saya menjawab aja gitu kan dengan pengetahuan yang minim, yang hanya saya ketahui lah gitu kan. Ya intinya dari sudut pandang saya gitu kan. Ya di sana kan langsung ngejawab gitu kan. Ya kita tinggal terima aja gitu kan, apapun yang terjadi itu gitu kan, kita nikmatin aja gitu. Emang bener rasanya kadang sakit, rasanya kadang kecewa gitu kan. So kenapa gitu kan, waktu aja terus berjalan, terus berputar. Kita juga nanti cepat atau lambatnya nanti kan terlewati masa sulit itu gitu kan. Cuman kalau kita masih diam aja di tempat, yang ada kita cuman berduka terus gitu kan, bersedih terus gitu. Nah, cobalah kita terima aja gitu kan. Dengan kita menerima aja itu akan terlewati. Tinggal kita untuk melangkah lagi. Nah, itu yang gua cerna. Dari ini cuman kisah yang buat yang teralami aja lah oleh gua gitu kan. Nah, siapa tahu gitu kan kalau misalnya teman-teman pendengar lain di rumah tuh mempunyai kisah tersendiri, mempunyai pengalaman sendiri gitu kan. Nah, siapa tahu kedepannya kita bisa saling sharing gitu kan, saling berbagi pengalaman, saling berbagi pengetahuan gitu kan. Cuman buat episode pertama dan episode awal ini mungkin hanya perkenalan diri saya dan juga sedikit kisah saya gitu kan. Mungkin karena perkenalan pertama tadi kurang kurang detail mungkin ya. Nah, walaupun agak penghujung gitu kan, harusnya kan perkenalan di awal. Nggak apa-apa lah daripada gua nggak sama sekali gitu kan. Bukankah kalau kita katanya cinta aja gitu kan, lebih baik kita terlambat daripada nggak sama sekali gitu.
Oke, balik lagi, gue kenalin lagi nih. Nama gue Asep Fadli. Saya kelahiran dari Sumatera Selatan. Nah, cuman saya tinggal di Pulau Jawa, tepatnya Jawa Barat, dan di Kabupaten Bogor. Saya di sini berkelana gitu kan. Ya bisa dibilang sih sebatang kara gitu lah. Usia gue masih ABG juga sih gitu. Cuman muka-muka gue muka-muka tua, aduh sedih banget. Oke, cuman ya buat episode kali ini kan perkenalan sama sedikit cerita yang saya alamin aja, yang gue alamin gitu kan. Dan kedepannya insya Allah gue bisa bikin sebuah cerita lagi gitu kan, bisa bikin sebuah podcast yang menarik dan enak buat kita semua denger, dan yang tentunya insya Allah bisa membawa kebaikan ke masyarakat luas. Doain gue, jangan lupa selalu dukung gue juga, motivasi gue gitu kan, karena manusia itu kan gak ada ya yang bisa hidup sendiri gitu ya. Siapa tahu kedepannya kita bisa menjadi partner gitu, atau mungkin ya siapa yang tahu sih sama hidup gitu ya. Oke lah, buat malam ini sekian aja. Episode kedepannya insya Allah kita bikin lagi yang lebih dan lebih menarik lagi. Demikian dari saya Asep Fadli MZ. So nantikan episode berikutnya.